new channel. Oke, berjumpa kembali di channel yang sama bersama dengan Agus. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang masalah bagaimana cara menggunakan modem Huawei ini, ya. Jadi ada banyak fitur ataupun ada banyak info yang bisa kita dapatkan di modem Huawei ini, ya. Jadi mungkin sebelumnya saya pernah memposting yaitu solusi internet di kampung. Namun di video tersebut saya belum menjelaskan secara rinci bagaimana cara menggunakan ataupun cara mendapatkan info-info yang ada di dalam modem Huawei ini. Oke, tonton video ini sampai terakhir. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan ataupun untuk mengetahui daripada fitur modem Huawei ini, jadi pertama-tama kita harus download aplikasi namanya Huawei Link ya, Huawei Link. Ini teman-teman bisa lihat ya. Pertama-tama kita harus download namanya aplikasi Huawei Link ini ya. Ini Huawei Link ini ya, atau teman-teman bisa cari di sini nih di Play Store. Terus dengan kata kunci Huawei Link ini sudah ada pencariannya ya gitu ya. Jadi ini aplikasinya teman-teman ya. Huawei Link mobile ya. Oke, jadi pertama-tama teman-teman harus download yang namanya aplikasi Huawei Link ini. Setelah di-download teman-teman bisa langsung buka ya. Oke, ini sudah saya simpan di depan. Ini kita buka Huawei Link ini. Jadi apabila kita sudah mendaftar teman-teman, jadi nanti teman-teman diminta untuk login ya dengan menggunakan password yang ada di modem Huawei ini. Jadi apabila teman-teman sudah login, itu sudah kita dipaparkan di sini tampilannya seperti ini ya. Oke. Dan sebelum itu saya kasih tahu ya. Oke. Jadi saya tidak usah buka ya, soalnya kita lagi sedang online ya. Jadi teman-teman nanti ada setelah membeli modem Huawei ini nanti ada password untuk login di aplikasi Huawei ini yang terdapat di belakang baterai. Jadi teman-teman harus membukanya ini. Oke, teman-teman buka. Oke, saya bukakan saya dulu ya, tapi tidak bisa dilihat apa namanya. Oke, nah setelah teman-teman membuka di belakang baterai ini itu ada apa namanya, ada passwordnya ya, ada passwordnya. Oke, nggak apa-apa saya kasih tahu aja ya. Oke, kita buka di belakang baterai ini ada password ya, password loginnya ini teman-teman bisa lihat ya. Ini di belakangnya udah tertulis di sini ada user ID, apa namanya? Ini nih WiFi ya, ada WiFi paling di bawah ini teman-teman nih, yang paling di bawah sekali ini ya, WiFi. Inilah passwordnya ya, ini passwordnya yang digunakan login di aplikasi Huawei Link. Oke, kita tutup ya. Dan untuk pemasangannya apa namanya, pemasangan kartunya seperti ini ya. Ini tinggal didorong saja, ini paling gampang sekali teman-teman ya, seperti ini. Oke, saya rasa teman-teman sudah tahu itunya ya. Yang pasti kita login menggunakan password yang ada di belakang ini ya, Huawei Link. Dan password ini itu tidak bisa diubah teman-teman ya untuk yang WiFi ini. Oke, kita tutup. Sekarang kita akan login ke aplikasinya tadi ya. Kita tutup. Oke, kita untuk menyalakannya teman-teman kita tinggal pencet lama seperti ini ya. Pencet lama, kita tunggu sampai kita login. Jadi bagi teman-teman yang belum lihat postingan saya sebelumnya, bisa dilihat ya postingan saya sebelumnya di solusi internet di kampung. Nah, setelah seperti ini posisinya teman-teman ya, kita langsung masuk ke aplikasi Huawei Link. Oke, kita buka aplikasinya Huawei Link. Nah, itu belum connect ya teman-teman ya, karena ini baru di restart aplikasinya. Tunggu sebentar. Nah, ini udah masuk, di connect. Ini langsung otomatis.
Nah, jadi bagi teman-teman yang pengguna baru yang baru download aplikasi Huahailing ini, tentunya kita akan diminta login dan menggunakan password yang tadi di belakang baterai yang ada di modem Huawei ini. Oke, setelah login, teman-teman akan dipaparkan tampilan seperti ini ya. Nah, sekarang fitur apa aja yang bisa kita dapatkan di aplikasi Huahailing ini? Oke, yang pertama, ini adalah tampilan pertama. Yang di sini terlihat online device, yaitu yang HP ataupun komputer yang sedang terhubung pada saat ini. Di sini ada dua ya, karena tidak saya jelaskan laptopnya, jadi ada dua yang sedang online saat ini ya. Oke. Dan di sini kita di atas ini sudah jelas ya, dilihat teman-teman ya. Ini 87% masih datanya masih 87%. Dan di sini terlihat jelas itu ada penggunaan saya bulanan saya itu 20 GB dan sisa kuotanya sekarang ini adalah 17,5 GB. Dan di sini saya menggunakan Excel, teman-teman. Teman-teman bisa melihat saya menggunakan Excel, dan baterai daripada Huahailing ini masih 100% ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pindah ke tools. Nah, dari tools ini ada banyak fiturnya. Pertama ada SMS, yang kalau misalnya ada SMS yang masuk, teman-teman bisa buka SMS di sini ya. Dan yang masuk di SIM card teman-teman. Kemudian di sini ada shortcut. Di sini shortcut ini ya jarang sih kita kita aktifkan saya seperti ini. Ya udah seperti itu aja ya. Data roamingnya nanti mungkin diaktifkan ini ketika kita di luar negeri mungkin ya, untuk data roaming. Oke, kemudian di sini ada baterainya, informasi tentang baterainya juga. Di sini masih 100% ya teman-teman ya. Oke. Terus di sini juga ada WiFi extender di bawahnya, kemudian ada share, ada scan ya. Ini jarang sih digunakan, ini intinya aja. Oke. Nah, bagaimana cara setting untuk seperti tampilannya ini? Bahwasanya data kita itu masih 87% ataupun info yang di bawah di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke, caranya itu langsung diklik saja ini, teman-teman, diklik saja di sini. Kemudian setelah masuk seperti ini, kita klik setting, teman-teman ya, untuk setting. Nah, di sini misalnya teman-teman menggunakan paket bulanan ya, use this month, review monthly data plan. Nah, kita akan setting di sini teman-teman. Kita misalnya teman-teman menggunakan 10 GB untuk bulanan, maka ditulislah untuk 10 GB, kemudian klik OK ya. Oke, seperti itu. Jadi kemudian tanggalnya ya, tanggal saat penggunaan. Jadi saya menggunakan data ini sejak tanggal 6 ya. Kemudian kita set. Misalnya hari ini teman-teman set tanggal penggunaan datanya misalnya 10 GB, terus misalnya tanggal ini misalnya contoh tanggal 1, maka tulis di sini tanggal 1 baru klik OK. Nah, secara otomatis akan terlihat di sini yang disetting cuma ada dua teman-teman. Cuma ada monthly data plan, kemudian tanggalnya ya, kemudian diaktifkan yang ini yang di atas. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, maka secara otomatis akan tampil seperti ini teman-teman, dan kita bisa lihat kita bisa kontrol setiap hari, kita bisa buka setiap hari bahwasanya data saya sisanya berapa, ataupun data yang saya gunakan saat ini berapa. Sekaligus yang online device ini kita bisa melihatnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bisa di sini juga ada menu teman-teman di sampingnya di sini. Oke. Di sini cuma check for update saja ya. Check for update, mungkin ada yang terbaru untuk aplikasi ini. Oke, selanjutnya di sini juga ada setting di atas di mana kita bisa mengubah passwordnya teman-teman ya. Oke, di sini ada akun, teman-teman bisa lihat ada akun. Oke, nah modify login passwordnya teman-teman seperti ini ya. Jadi untuk login di aplikasi Huahailing ini kita menggunakan password yang ada di belakang baterai modem ini ya. Nah selanjutnya untuk misalnya kalau ada nah terus misalnya kalau ada kita untuk menyambungkan ke HP ataupun mungkin ke komputer, nah itu di situ ada dua passwordnya, ada dua password ya. Jadi kita bisa menggantinya di sini teman-teman, modify login password ya.
Nah, kita bisa menggantinya di sini. Ya, contohnya kalau misalnya untuk login, jadi ada dua teman-teman ya. Untuk login di aplikasi Huailink kita menggunakan password yang ada di belakang baterai ini. Nah, terus kalau untuk login di misalnya di HP, nah kita bisa setting di sini. Contohnya mungkin karena passwordnya teman-teman bisa menggantinya ya. Yang ada di belakang di sini kita masukkan dulu yang current passwordnya, kemudian kita bisa membuat password yang baru yang dua, kita masukkan di sini yang dua ya, seperti itu. Jadi otomatis teman-teman kalau ada untuk login misalnya contohnya seperti ini ya, ini saya menggunakan ini login ini ya, ini passwordnya hasil yang sudah saya ubah teman-teman ya. Contoh, jadi kalau misalnya kita sudah mengubah passwordnya, itu nanti kita login menggunakan password yang sudah kita ubah untuk login ke komputer ataupun ke HP, seperti itu ya. Ya, untuk login ke aplikasi ini itu tidak bisa, kita harus menggunakan password yang di belakang di sini. Oke teman-teman, mungkin itu sudah jelas sekali ya. Jadi ini ada akunnya untuk mengganti passwordnya untuk yang login ke HP ataupun ke komputer. Ya, kemudian tadi di sini sudah saya jelaskan. Kemudian untuk device ini tidak usah di ini ya. Saya rasa cuma informasi tentang ini saja tadi ya, tentang penggunaan data kita, sekaligus kita bisa ngecek data kita. Oke, seperti itu mungkin teman-teman sudah jelas ya. Jadi cara menggunakannya seperti itu. Kita harus mendownload namanya Huailink. Nah, di sini juga ada di bawah OLED compatible device detected connect ya. Ini kalau saya sih tidak usah di-download karena ini fungsinya, kalau ini fungsinya sama dengan yang sekarang kita gunakan Huailink ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau download tidak ada masalah. Di sini juga mungkin ada sedikit tambahan daripada untuk informasi daripada Huailink ini ya, ataupun fitur yang mungkin lebih daripada aplikasi Huailink ini. Tapi menurut saya sih ini fungsinya sama aja, dan yang pada intinya kita hanya butuh informasi tentang penggunaan data kita, sekaligus tentang online device, sekaligus kita bisa setting daripada penggunaan data bulanan kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang belum mengerti silahkan komen banyak-banyak di bawah, dan sekaligus request untuk video apa yang saya akan posting selanjutnya. Teman-teman, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.